Salam. Puji Tuhan. Ada sukacita ya? Amin. Haleluya. Pagi hari yang sangat indah ini kita sangat diberkati oleh Tuhan di mana kita bisa berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kami akan melanjutkan suatu pelajaran atau kita belajar bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai 52. Puji Tuhan. Nah, dalam Markus ini kami beri tema kemenangan di atas badai. Iya, di atas badai itu mempunyai suatu kemenangan ya. Puji Tuhan, hal yang luar biasa. Kalau kita melihat ayat-ayat ini nanti kita akan lebih paham lagi. Kenapa tema ini kami beri judul dengan ketenangan di atas badai. Nah, teman-teman saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana pada waktu pagi hari ini kita terus akan membahas kitab Markus ini sampai selesai ya, nanti sampai beberapa bulan yang akan datang kita harus menyelesaikan ini, kecuali pada hari Natal kita akan mengalihkan ayat yang lain atau bisa juga ayat ini dipakai. Nah, mari kita akan membaca bergiliran dari ayat 45, pasal 6 ayat yang ke-45, atau mungkin dibaca saja dua-dua ya, tak baca dulu. Saudara-saudara membaca di dalam hati. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Puji Tuhan. Ya, di dalam ayat nas-nas ini nanti ada beberapa pesan yang harus disampaikan. Nah, di mana pada ayat yang ke-45 sampai 46 ini Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk pergi dahulu ke Betsaida. Nah, pergi ke Betsaida ini pasti akan melewati suatu pulau atau danau lewat di atas air. Puji Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang sangat dahsyat. Kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Di mana Tuhan kita kalau memberikan hikmat, memberikan wahyu, memberikan pengertian kepada para murid, tidak di dalam gua, ya, tidak di dalam gua sendirian atau di dalam punden-punden yang sepi, tetapi dalam keadaan yang ramai disampaikan kepada orang banyak. Jadi Tuhan kita itu memberi suatu hikmat dan pengertian dan wahyu untuk dimengerti itu secara umum. Barang siapa saja yang mau mendengarkan dan mau taat, maka dia akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Jadi Tuhan kita itu adalah yang dasar, tidak pernah bersembunyi, tidak pernah delian ya, kalau memberikan suatu nasihat. Nah, kenapa para murid ini disuruh pergi mendahuluinya? Karena pada waktu itu di situ banyak orang. Maksudnya untuk menyendiri lagi di tempat ya, untuk pergi ke Betsaida tadi. Nah, pada waktu pergi inilah Tuhan Yesus juga pergi sambil Tuhan Yesus senantiasa
memantau para murid. Ya. Jadi meskipun para murid itu berlayar ke Betsaida, Tuhan Yesus tetap di bukit, tetapi Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa yang ada di surga. Dia tetap berhubungan bersama Bapa di bukit itu. Nah, tetapi pada waktu dia berdoa pun dia tetap mengawasi murid-muridnya yang berlabuh atau berlayar menuju Betsaida. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Pada waktu murid-muridnya itu pergi ke Betsaida, Tuhan Yesus itu ada di bukit. Kok tahu murid-muridnya itu di tengah danau ada apa di sana? Tuhan Yesus selalu memantau pada waktu itu. Nah, layak saja Yesus disebut Tuhan karena dia maha tahu. Meskipun dia berdoa, dia berbicara kepada Bapa yang ada di surga, dia tetap memantau. Rohnya tetap melihat bagaimana murid-muridku yang ada di tengah danau itu. Itu hal yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan kita. Kenapa Tuhan Yesus senantiasa memantau para murid? Karena para murid itu senantiasa tidak mempercayai secara roh pada waktu itu. Dia hanya mempercayai secara kedagingan saja. Bukti-bukti yang sudah nyata setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Berapa roti yang ada pada murid-murid saat itu? Murid-murid sebelum mengeluarkan roti itu, ya, diperintah oleh Tuhan diperintah oleh muridnya. Tuhan suruhlah orang-orang ini pergi daripada kita supaya dia membeli makanan di sekeliling kampung ini atau di desa-desa ini. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu itu? Ada berapa roti padamu? Kalau kita melihat ayat yang ke-38, di sini dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Nah teman-teman, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cukup hanya 5 roti dan 2 ikan untuk memberikan makan bagi 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Berarti kalau laki-lakinya 5.000, nah kalau mengajak istrinya, mengajak anaknya, berarti kan 3 kali lipat bisa itu kalau mengajaknya satu-satu. Kalau anaknya 5, kalau anaknya 6 seperti saya, berapa puluh ribu itu yang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu pun masih sisa nanti setelah itu kan mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Setelah semuanya mendapatkan makanan dan makan sampai kenyang, Tuhan Yesus memerintah lagi, mengetes para murid-muridnya. Tahu apa enggak sebenarnya kalau aku itu orang yang berkuasa, kalau aku itu Tuhan yang punya otoritas. Coba dihitung. Nah, akhirnya Tuhan ngomong lagi di dalam ayat yang ke-43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Aneh ya. Padahal cuma 5 roti dan 2 ikan. Kenapa setelah semuanya makan dengan kenyang, ya, masih ada sisa 12 bakul, 12 keranjang. Nah, itu menunjukkan bahwa mukjizat Allah itu dinyatakan secara umum, diberitahukan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia, bahwa Dialah Tuhan
yang bisa mengeluarkan mujizat. Dialah Tuhan yang bisa mencukupi setiap saudara dan saya sekalian. Semua. Inilah mujizat Tuhan yang luar biasa. Maka pada waktu sore harinya sudah capek-capek sekali, Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menyendiri lagi ke tempat yaitu Betsaida, dan Tuhan mengawasi. Kalau nanti di tengah perjalanan ada apa nanti di tengah perjalanan, ya Tuhan tetap mengawasi murid-muridnya. Sementara Yesus Tuhan berbicara, ngomong-ngomong, ngobrol bersama Bapa yang ada di surga. Wes kasarannya seperti ini. Wes anakku, lihat murid-muridmu. Eneng opo ning tengah danau. Puji Tuhan. Itulah Tuhan selalu mengasihi murid-murid. Demikian juga sebenarnya pada saat hari ini Tuhan tidak akan membiarkan Bapak Ibu yang ada di sini semuanya, atau setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia selalu diawasi. Apapun perbuatannya selalu diawasi. Kenapa Tuhan kok selalu mengawasi kita? Nanti kita akan bahas di dalam ayat yang terakhir. Ya. Itulah Tuhan selalu memantau, Tuhan selalu mengawasi, Tuhan selalu melihat dalam keadaan apapun setiap anak-anaknya. Mari kita lanjut di dalam ayat yang ke 47. Mungkin Mas Pi bisa membacakan ayat 47 sampai ayat 48. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Di sini dijelaskan dengan sangat gamblang sekali, ya. Untuk apa Yesus Tuhan mengawasi para murid? Di dalam ayat yang ke-47 dijelaskan, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Tuhan Yesus tinggal di darat, para murid di tengah danau. Tuhan Yesus tahu keadaan muridnya. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka menggayung. Tahu ya, Tuhan Yesus di darat, para murid di tengah danau. Dia tahu begitu ada pencobaan, ada badai yang luar biasa menerjang para murid. Begitu kesukaran para murid untuk mendayung, mengencangkan, melajukan para perahunya itu untuk menuju ke tempat tujuannya. Betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati. Luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Ketika Tuhan Yesus melihat para murid yang kesukaran dalam mendayung perahu ini, dia mau menolong, tetapi dia tidak langsung datang kepada murid-muridnya, tetapi dia datang mau melewati murid-muridnya sambil melihat apakah para murid-muridku ini masih berseru kepadaku, masih memanggil kepadaku, ya, mau memanggil Tuhan, Tuhan tolong aku, Yesus tolong aku. Ternyata tidak. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan para murid? Pada waktu dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus malah dikatakan apa? Dikatakan hantu. Nah,
Demikian juga kalau kita melihat zaman saat ini, zaman sekarang, zaman yang semakin jahat. Kalau setiap orang katakan ada angin lesus atau badai yang menerjang seseorang atau menerjang suatu pulau, pasti ini wah ini sing bau reksa ngamuk, jaluk subuhan. Nah, akhirnya berduyun-duyunlah orang-orang di sekitar itu membuat ambeng, empung dan lain sebagainya untuk dipersembahkan kepada sang bau reksa katanya. Tetapi kita sangat bersyukur ya, kita mengenal yang bau reksa kita, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mengenal yang bau reksa. Yang bau reksa mereka adalah roh yang diciptakan oleh Tuhan. Sebenarnya roh-roh ini adalah juga mengabdi kepada Tuhan. Sebenarnya kita harus langsung saja kepada Yesus, tetapi dia mengatakan itu hantu. Para muridnya berkata demikian. Maksudnya kalau dia mengetahui dia hantu, dia mau menata persiapan apa yang harus dikorbankan kepada hantu ya, untuk supaya dia selamat dari terjangan badai ini. Tetapi bersyukur pada saat itu Tuhan tahu pikiran mereka, pikiran yang sangat bebal, pikiran yang sangat ya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sampai katakan dia adalah orang yang tengkuk hatinya, yang tegar tengkuk, berarti orang yang keras kepala. Itu dikatakan di dalam nubuatan Yesaya ayat 48 ayat yang keempat. Itulah perbuatan-perbuatan para rasul pada saat itu tidak mempercayai mujizat Yesus Kristus. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di situ? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di situ? Ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewatinya mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak ya. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku. Ya, Tuhan Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Sebelum murid-muridnya mempersiapkan untuk mempersembahkan kepada iblis yang ditakutinya, seakan-akan mendatangkan ombak itu. Tetapi Tuhan mendahulunya. Tuhan memperkenalkan dirinya lagi kepada para murid-muridnya, menunjukkan kasihnya kepada muridnya. Anakku gak percaya menemui karo aku, kan bahasanya seperti itu. Sudah kau menyaksikan mujizat aku memberi makan 5.000 orang. Mungkin yang terdahulu dia sudah menyaksikan menyembuhkan orang gila yang tidak ada orang yang dapat menyembuhkannya. Itu disaksikan oleh murid-muridnya sampai memberi makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul belum percaya kepada Yesus, masih melihat bahwa itu adalah hantu yang mau dimintai pertolongan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi sehingga Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan takut, ini aku akan datang kepadamu. Itulah Tuhan senantiasa memperkenalkan kembali kepada para murid. Setelah Tuhan Yesus memantau para murid, Tuhan Yesus memperkenalkan diri lagi kepada mereka. Karena mereka tidak paham, mereka tidak mengerti maksud suatu pertolongan Tuhan. Menurut para murid, mungkin Tuhan Yesus itu hanya menolong secara hal jasmani saja, belum paham betul tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Padahal kalau kita melihat pertolongan Tuhan Yesus, kalau memberi 5.000
ya, makanan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Itu berarti adalah perbuatan rohani yang luar biasa. Melalui berdoa saja Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Terjadilah kelimpahan yang luar biasa. Masakan kita yang sudah mengenal Tuhan beberapa tahun yang lalu, masa hari ini Tuhan harus memperkenalkan lagi kepada kita. Itu aku juru selamat, kan seperti itu ya. Bolak-balik Tuhan perlu memperkenalkan. Bolak-balik Tuhan suruh memperkenalkan lagi. Marilah kita yang mengenal Tuhan Yesus pada waktu pagi hari ini, mari memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memeteraikan hati kita, supaya tidak bolak-balik Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, tetapi mari kita mendekat kepada Tuhan semakin hari semakin arah, supaya kita semakin berkenan. Mari kita akan membaca lagi di dalam firman Tuhan, di dalam pasal 51 sampai 52. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang-cengang dan bingung. Nah, 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Hati mereka tetap degil. Inilah hal yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat ayat yang ke-52 sampai ayat 51 sampai 52 ini adalah Tuhan membereskan segala permasalahan kita. Permasalahan apa yang Tuhan bereskan? Pada waktu para murid mengalami suatu goncangan yang luar biasa, ya. Angin yang begitu keras sudah diredakan, ombak yang badainya begitu menghantam perahu seakan-akan perahu itu mau pecah. Ketika Tuhan hadir masuk dalam perahu itu, semua menjadi damai, semua menjadi tenang. Barulah dia percaya. Tetapi masih bingung, siapakah orang ini sebenarnya? Loh, bertanya lagi para murid ya. Dia tercengang-cengang bingung, berpikir siapakah orang ini sebenarnya. Angin dan badai pun, ombak yang begitu ganas bisa dihentikan dengan perkataan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana di dalam setiap kehidupan kita, pada waktu diterjang badai, pada waktu diterjang ombak. Beberapa tahun yang lalu, ya, mulai tahun 2020, Indonesia bahkan seluruh dunia dilanda oleh ketakutan yang luar biasa, yaitu kena dampak COVID-19. Katanya ada lagi, mau beberapa hari yang akan datang mau ada lagi varian-varian baru. Tetapi kalau kita seperti rasul-rasul pada waktu itu, kita masih bimbang, pasti akan mendapatkan suatu ujian terus, terpa badai tidak henti-henti. Tetapi kalau kita melihat para rasul itu didatangi oleh Tuhan, masuk ke dalam perahunya, menjadi tenang. Demikian juga saat hari ini. Kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus, Yesus ada di dalam hati kita, maka kami yakin dan percaya di dalam setiap kehidupan kita akan merasakan suatu ketenangan dan kedamaian. Nah, kenapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa memperkenalkan dirinya? Kenapa Tuhan Yesus mau membereskan segala kehidupan kita pada saat hari ini? Mari, kalau kita mau membaca nubuatan yang diberikan oleh Yesaya, yang di sini disinggung oleh Tuhan Yesus Kristus seperti ini. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Meskipun dalam keadaan degil, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Sebab kita adalah orang-orang Israel secara rohani. Jadi menjadi umat-umat pilihan Allah. Coba mari kita akan melihat sebentar di dalam nubuatan Nabi Yesaya. Di
dalam Nabi kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat 4. Coba saya tak cari dulu juga. Yesaya 48 ayat, kalau bisa dibaca ayat 4 sampai ayat yang terakhir berapa ayat ini ya. Itu kita nanti akan tahu. Sampai 22. Sampai ayat 9 saja. Coba kita baca ya. Tak bacakan, saudara-saudara membaca dalam hati. Ayat yang ketiga, firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya kemudian. Dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Ayat yang keempat, oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Ini orang-orang Israel secara jasmani. Jadi orang-orang yang tidak mempercayai mujizat Tuhan, maka dikatakan adalah orang-orang yang keras kepala dan berkepala batu, ya, dan tegar tengkuk. Nah, itu luar biasa. Tuhan itu sudah berkata demikian. Ayat yang kelima, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata berhalaku yang melakukannya. Jadi kalau ada suatu bencana, orang sering mengatakan itu berhalaku, itu adalah Allahku. Jadi Allah mereka itu adalah berhala mereka sendiri. Keinginan mereka secara daging. Mungkin dia mempunyai jimat dan lain sebagainya ya, aji-aji mumpung dan lain sebagainya, untuk diandalkan kepada kehidupan keselamatannya mereka. Tapi Tuhan senantiasa menegur sebenarnya pada mereka. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dan sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Hal-hal yang baru yang bagaimana yang diberikan Tuhan? Hal-hal yang baru yang diberikan Tuhan adalah hal-hal yang baru, keselamatan yang bisa memberikan seseorang suatu ketenangan, yang bisa memberikan seseorang adalah suatu keteguhan di dalam hatinya untuk bisa mengalami damai sejahtera. Itu hal-hal yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak diketahui oleh seseorang, tapi seseorang bisa merasakan apa yang diberikan Tuhan melalui kedamaian, melalui ketenangan dan lain sebagainya, ya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang ke-7, baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dari sekarang ini Tuhan sudah menciptakan damai sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sejak kelahiran Tuhan Yesus Kristus, sejak kelahiran Tuhan Yesus Kristus menjelma, menyerupai manusia, lahir di dalam dunia, mengosongkan dirinya yang ada di sorga, menyerupai manusia melalui Bunda Maria, ya, memberitakan kabar damai sukacita ini kepada umat manusia yang mau percaya, ya. Bukan dulu tetapi sekarang, ya. Sekarang memang aku telah mengetahuinya, engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Ini peringatan keras sebenarnya kepada orang-orang yang tidak mau mempercayai otoritas dari Yesus Kristus atau Tuhan sebagai juru selamat, ya. Sampai Tuhan berkata, engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang-orang menyebut
engkau pemberontak sejak dari kandungan. Puji Tuhan. Ini yang dimaksud adalah orang-orang yang bukan pilihan daripada Allah. Jadi dikatakan mereka adalah pemberontak sejak dari kandungan. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-52 tadi. Ya. Di dalam ayat yang ke-52 dalam Markus tadi ya. Sudah gamblang sekali Tuhan senantiasa menjelaskan apa yang sedang terjadi pada saat-saat hari ini dan pada saat-saat dulunya. Di sini dikatakan sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Hati mereka tetap degil. Hati mereka tetap degil adalah orang-orang yang tidak percaya. Dan dia hanya mempercayai berkat-berkat jasmani saja. Dan ini juga sekalian menegur para murid juga. Sebenarnya memperingatkan para murid, jangan engkau tidak percaya. Ya. Di sini dengan jelas dikatakan sejak dari kandungan, berarti sudah ditentukan menjadi orang yang berpengkhianat ya. Dan bahwa orang menyebutnya engkau pemberontak sejak dari kandungan. Luar biasa ya. Berarti ada orang-orang tertentu yang sejak dari kandungan sudah ditentukan menjadi pemberontak kepada Allah. Tidak mau bertobat, tidak mau menerima suatu keselamatan, tidak mau menerima suatu kedamaian yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-9. Oleh karena namaku aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyhuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan. Oleh kemasyhuran, oleh nama Allah yang maha tinggi, oleh Allah yang maha kuasa, otoritas yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya ini, Tuhan tidak mau ya, tidak mau mengecewakan umatnya. Dia kalau berkata iya dan amin, sejak awal mulanya dia berjanji kepada Yakub, kepada Abraham, ya, kepada Nabi Nuh, dia tidak akan membunuh, ya, dia tidak akan menghabisi semua umatnya, keturunan daripada Nuh, tidak akan menghabisi. Maka Tuhan di sini dengan gamblang mengatakan, karena namaku aku menahan amarahku. Karena nama Tuhan yang maha tinggi, banyak orang mengatakan Tuhan itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Makanya dia tidak mau menghabisi ya. Dia selalu menahan amarahnya untuk menghabisi umat manusia yang segambar dengan Allah sendiri ya. Dan oleh karena kemasyhuranku aku mengasihani engkau. Oleh kemahatinggian daripada Allah, kemasyhuran Allah, dia senantiasa mengasihani kita, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Puji Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Puji Tuhan. Anak-anak Tuhan seringkali menerima suatu ujian, pencobaan sedikit saja sudah mengeluh. Iya Tuhan, aku sudah berdoa sekian tahun. Ya Tuhan, aku sudah melakukan doa puasa berapa tahun. Aku sudah membayar perpuluhan, aku sudah membayar persembahan-persembahan yang lain, persembahan-persembahan buah sulung, tetapi engkau masih tetap memberikan suatu pencobaan, itu manusia secara kedagingan. Karena dia mempunyai pamrih, kalau dia membayar perpuluhan sekarang 100.000, besok minggu dengan Tuhan akan dikembalikan katanya 100 kali lipat, berarti 100.000 atau mungkin 1 juta. 1 juta. Apakah Tuhan itu rentenir?
Seperti itu. Tuhan tuh menguji, kalau kamu membayar perpuluhan, Tuhan tuh menguji sampai berapa imannya ini. Apakah ada tendensi lain? Apa ada kemauan yang lain setelah dia mempersembahkan perpuluhan bagi itu? Kalau kita membayar perpuluhan, kita seakan-akan melakukan pengembalian kepada Tuhan. Sebenarnya semuanya itu adalah menjadi milik Tuhan. Tetapi kalau kita hanya membayar seperpuluhan, itu hanya untuk menguji hati kita. Kalau kita melihat Nabi Ayub, kalau Nabi Ayub pada waktu itu adalah sebagai orang yang kaya raya, tetapi iblis berbicara kepada Allah, ngomong kepada Allah, ya Tuhan Allah, aku mau menguji hambamu Ayub. Allah berkata, boleh kamu uji, tetapi jangan sekali-kali engkau mengambil nyawanya. Apa yang terjadi? Ketika Ayub dalam pergumulannya, ya, bergumul dengan Tuhan sangat karib, anaknya, istrinya, semuanya meninggalkannya. Sapi, lembu kekayaannya hangus. Banyak orang mengolok-olokkan, bahkan istrinya sendiri mengolok-olokkan, matilah saja kamu, Tuhan sudah tidak memperhatikan kamu lagi. Tetapi ada satu nabi yang peringatkan kepada Ayub, tetaplah bersujud dan bersyukur kepada Allah, akan dipulihkan. Begitu Ayub mendengar peringatan ini, langsung merespon. Dia kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah. Apa yang terjadi ketika itu? Ayub disembuhkan dari borok-boroknya yang begitu busuk. Ayub dipulihkan kekayaannya beberapa kali lipat. Anaknya dipulihkan, istrinya dikembalikan, semuanya menjadi lebih damai lagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan. Barunya pada waktu pagi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama-tama adalah Tuhan Yesus selalu memantau dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu memperhatikan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lengah, Tuhan Yesus memanggil kita untuk senantiasa memperkenalkan dirinya lagi. Akulah yang akan memberikan kamu keselamatan. Akulah akan yang memberikan kamu ketenangan di dalam badai. Akulah yang akan memberikan kamu damai sejahtera. Itu janji daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan ketiga, Tuhan Yesus Kristus akan membereskan semua permasalahan kita, seperti permasalahan Ayub, seperti permasalahan para rasul yang berlayar di tengah badai. Badai yang begitu keras, badai yang ada di lautan, yang membawa air itu sampai mau menghancurkan perahu itu. Ketika Tuhan Yesus datang, semua menjadi tenang, semua menjadi tenang. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dalam setiap kehidupan kita sekarang? Masihkah kita memerlukan terus Tuhan Yesus yang memperkenalkan diri, atau kita yang terus sudah mengenal Tuhan Yesus, menggalinya, melekat kepada hati Tuhan Yesus untuk mengundang Yesus masuk dalam bahtera kehidupan kita? Apakah kita tetap membiarkan Tuhan Yesus Kristus sampai kita ditegur, kamu adalah keras kepala dan tengkuk dan tegar? Apakah seperti itu? Tegar tengkuk, keras kepala. Jadi puji Tuhan kalau tidak. Pada saat hari ini ada suatu contoh seorang nabi yang diberikan kekayaan dan berlipat-lipat ganda, yaitu yang telah dipulihkan. Karena senantiasa dia mengundang Tuhan masuk dalam hadiratnya, meskipun keadaannya sangat-sangat terperosot sekali, keadaan ekonominya, kesehatan jasmaninya, tapi tetap bersyukur. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk senantiasa kita mengundang Yesus masuk ke hati dan
Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sangat mengucap puji dan syukur terima kasih kepadamu Tuhan, di mana pada waktu pagi hari yang indah ini Engkau telah memperingatkan kami kembali supaya kami tidak tegar tengkuk dan keras kepala untuk mengundang Engkau masuk di dalam bahtera kehidupan kami. Bahtera kehidupan kami sangat-sangat memerlukan kehadiran-Mu Tuhan. Sebab tanpa Engkau ikut campur tangan dalam setiap kehidupan kami adalah kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak ada artinya sama sekali. Tuhan, tolonglah dalam setiap kehidupan kami. Jikalau ada badai yang menerpa, Tuhan Yesus masuk dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang membereskan. Kami mau Tuhan penyertaan-Mu senantiasa di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami benar-benar takut Tuhan hidup di dalam dunia yang penuh kegelapan, yang semakin hari semakin jahat. Tetapi kami yakin dan percaya setiap orang yang percaya kepada Engkau, setiap orang yang bersandar kepada Engkau, tidak akan mengalami suatu kejahatan dalam dunia ini, tetapi mengalami suatu damai sejahtera, karena Engkau sendiri Tuhan yang berkarya di dalam setiap kehidupan setiap kami yang ada di sini, setiap anak-anak-Mu yang percaya Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kepadamu Tuhan pada saat hari ini, bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat hari ini, Tuhan, bukakan hati mereka satu persatu untuk semakin mengenal kasih dan kesejahteraan kuasa yang bisa menyelesaikan segala problem rumah tangga kami, problem pribadi lepas pribadi dalam setiap kehidupan kami. Karena setiap problem permasalahan ini akan membawa dampak yang sangat jelek, dampak yang kurang bagus, dampak yang kurang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya setiap apa yang telah Engkau berikan kepada kami adalah suatu berkat, damai, sejahtera. Dan Engkau bukan menjadikan kami ekor, tetapi bahkan menjadikan kami kepala. Itulah Tuhan, ucapan syukur kami. Di mana pada saat ini juga Tuhan kami sangat bersyukur, di mana semua anak-anak-Mu telah mendengarkan kebenaran-Mu, dan tolong Tuhan meteraikan setiap firman-Mu pada hari ini di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami, supaya kami tetap bersyukur kepada apapun yang terjadi. Tuhan Yesus menyertai kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.